terpaku ke, jadi kayak misalkan ini ibunya nih ya lagi gendong bayi gini kan, si suami temannya itu kayak ngelihat ke sini terpakunya, tapi bukan ke kita Ya, kayak ke sini gitu. Bola matanya kan kita suka ini kan, suka ngerasa kan ini mah bukan ngeliatin ke kita gitu kan. Beberapa hari kemudian ibu ini didatengin di mimpinya lagi. Tapi sosoknya bukan sosok kuntilanak itu. Beda lagi berarti. Beda lagi. Halo teman-teman, balik lagi di Bisik Misteri. Oke guys, cerita kali ini saya yang dialami oleh seseorang yang ada di kota Cimahi ya. Menceritakan kepada saya dan saya bawakan kembali di konten Bisik ini ya. Jadi kisahnya itu berawal dari meninggalnya seorang prias. Prias. Yang suka merias lah ya. Seorang prias meninggal di umur 70 tahunan lah ya. Lumayan ya. Iya. Udah sepuh lah ya. Iya. Meninggalkan ada anak dan cucu lah ya. Cucu yang masih bayi ya, yang masih beberapa bulan lah cucunya tersebut. Nah, di saat prias ini mau meninggal kan memang sakit ya, memang sakit. Ketika di rumah sakit itu udah berpesan, mungkin ada feeling ya mau meninggal lah ya, tanda-tanda lah ya. Ngomong ke anaknya, kalau mama ya, kalau saya meninggal dikuburkan cepat gitu. Jadi pengennya dikuburkan cepat, mau jam berapapun itu ya ingin dikuburkan cepat gitu. Akhirnya meninggallah prias ini di jam sekitar jam 6 jam 7 ya. Dan akhirnya dibawalah ke rumah duka, akhirnya langsung dikuburkan antara jam 9 ya. Udah ada di TPU ya jam 9 itu ya. Karena ada pesan ya, harus langsung. Iya. Pas, jadi nggak pakai lama, udah dari rumah sakit ke rumah duka tuh langsung siap-siap langsung dikuburkan di TPU tersebut ya. Nah, nggak tahu kejanggalan, nggak tahu apa ya, tapi ketika dikuburkan ini di malam itu kan jam 9 hujan deras ya. Di lokasinya hujan deras, tapi mungkin tidak bisa dikaitkan dengan janggal juga ya. Ya memang musim hujan atau gimana lah gitu ya. Cuaca kan itu kan bisa diprediksi juga. Iya, benar. Tapi sebagian orang menganggap janggal lah ya. Sebagian orang apalagi dari keluarga menganggap janggal. Akhirnya nggak ambil pusing sudah. Nah, pada malam hari sekitar jam 11 atau setengah 12 tuh ada tetangganya tuh, tetangga rumah yang baru pulang kerja. Dia mau pulang, kebetulan rumahnya itu lewat jalannya itu lewat di depan rumah Prias yang meninggal itu. Nah, dari jauh kan karena jalan itu panjang ya, maksudnya panjang jadi lurus panjang gitu jalannya. Nah, dari kejauhan tetangganya ini ngelihat nih apa ya gitu, kayak ada sosok di depan jadi di depan rumahnya itu ada pohon mangga. Kayak ada sosok gitu, ada sosok apa gitu, dia nggak tahu. Akhirnya nggak punya perasaan apa-apa, akhirnya dia makin dekat. Nah, semakin dekat semakin jelas sosok yang itu. Ternyata kaget si tetangganya, ternyata sosoknya adalah sosok pocong. Sosok pocong di depan rumahnya, persis di sebelah pohon mangga yang besar itu. Akhirnya takut si tetangganya ini nih, akhirnya balik lagi, mencarilah jalan alternatif yang lain untuk sampai ke rumahnya ya. Nah, ini nggak sampai di sini. Pada keesokan harinya kejanggalannya dialami oleh
anaknya sendiri, anak dan cucunya sendiri di rumah berarti. Di rumah, di rumah. Nah kan ada bayi itu kan, ada bayi. Terus bayi itu kan ada kayak mainan yang musik yang berputar-putar itu kan, kayak diputar kan. Nah di jam, padahal belum terlalu malam, jam 9 lah ya. Di jam 9 ibunya lagi tidur, anaknya pun lagi tidur kan, keadaannya kan bukan lagi mainan kan. Mainan ini tiba-tiba berbunyi dan muter aja kayak ada yang ya, kan itu ada puterannya gitu puterannya kayak ada yang muterin, tapi suara muternya itu nggak ada kan, tiba-tiba gitu muter kan, aja. tiba-tiba muter dengan musiknya bunyi. Itu kaget si ibunya tuh kaget terus beristighfar aja. Tapi memang ibunya bayi tersebut bukan tipikal yang penakut atau gimana ya maksudnya. Ya takut tapi biasa aja lah gitu. Oh ya udah gitu. Terus di malam harinya jam 1-an lah, ini anak bayi nangis aja terus. Nangis nggak berhenti kan ini. Aduh ini kenapa ya gitu. Kayak ya mungkin kalau sangkutin ke hal-hal yang mistis, mungkin katanya digangguin atau diajak main atau lah. Dia kan masih matanya tuh masih bisa jadi lah. Nah udahlah, dari situ akhirnya pada esoknya lah ya, keesokan harinya akhirnya ngomong lah si ibu bayi ini ngomong sama keluarga yang lain, akhirnya rembuk aja. Akhirnya rembuk, ini gimana nih, ada apa nih? Soalnya nah si tetangganya ini datang ke rumahnya dan menceritakan kejadiannya yang semalam yang dia lihat itu ya. Iya, bukan maksudnya sebenarnya enggak mengarah ke bahwa itu adalah sosok pocong dari perias tersebut. Cuman hanya bercerita, hanya memberitahu bahwa di depan rumahnya itu di pohon mangga semalam saya melihat ada sosok pocong di situ gitu. Takutnya kan mengganggu ke dalam. Makanya si tetangga ini ngasih tahu ke yang punya rumah. Baik sebetulnya ya. Nah, akhirnya rembuklah keluarga ini, rembuknya kenapa nih gitu kan? Ada apa ini? Akhirnya mendatangkan orang pintar lah ya, pintar di Terawang lah sama orang pintar ini. Ternyata perias konon lah ini kata si itunya ya, kata si orang pintar ini mempunyai katanya kayak ilmu lah. Siapanya yang perias katanya punya ilmu, dan si ilmunya ini setelah meninggal itunya kan, yang punyanya lah ya, badannya udah meninggal, si ilmunya ini bingung, barang kayak nggak ada tempat. Barangnya masih mungkin ya bisa dibilang kayak barangnya gitu. Ini dia mau kemana gitu, karena udah nggak ada kan, dia mau tinggal di mana gitu kan, di badan yang mana. Mungkin istilahnya mah kayak tidak bertuan lah ya. Benar. Nah setelah dari situ nggak berhenti di situ, akhirnya pada datanglah ke makamnya lah ya. Pada datang terus melakukan ritual mungkin ya, atau apa. Itu barengan sama orang bisa ke makam atau barengan karena instruksinya kan dari orang yang bisa ini, harus gimana gitu kan. Jadi datanglah ke makam perias tersebut, ya baca doa apalah gitu kan, ritual, dan udahlah bubar pulang. Ternyata masih belum selesai sampai di situ. Ini tuh kejadiannya jadi malah makin ekstrim dari yang sebelumnya. Iya jadi makin ekstrim kejadiannya. Setelah itu datanglah kayak temannya ibunya ini ya, yang punya bayi ya, temannya untuk ya sekalian melayat dan sekalian melihat bayi kan, karena baru lahiran ini bayi kan. Datang kebetulan suami temennya ini indigo.
Oh iya. Bisa Lihat bisa ya, melihat ya, candaan lah ya. makhluk halus gitu ya. Indigo akhirnya pas datanglah ke rumah untuk melayar dan sekalian lihat bayi juga ya. Kayak yang terpaku, jadi anak ini nangis nggak berhenti setiap harinya tuh. Si anak bayi ini tuh nangis terus gitu, sampai bingung mamanya ini ya harus gimana. Kenapa? Gitu Ya. harus gimana gitu kan. Akhirnya pas datang temannya untuk melihat bayi ini, terpaku ke, jadi kayak misalkan ini ibunya nih ya lagi gendong bayi gini kan. Si suami temannya itu kayak ngelihat ke sini terpakunya, tapi bukan ke kita. Kayak ke sini gitu. Bola matanya kan kita suka ini kan. Suka ngerasa kan ini mah bukan ngeliatin ke kita gitu kan. Ini ngelihat ke di belakangnya dia gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa. Akhirnya pulanglah temannya ini kan. Setelah pulang WhatsApp. Ini mah katanya ya, kata temannya suaminya ini bukan sok tahu atau apa, mungkin salah satu faktor anak bayinya ini terus menangis adalah sosok nenek-nenek. Adalah sosok nenek-nenek. Bingung nih si ibunya, bisa di sini. Bingung nih si ibunya, nenek-nenek siapa? Nah, akhirnya ngomonglah si temannya ini, suaminya ini ngomonglah, di belakang kamu itu ada nenek-nenek yang ngikut, yang selalu ada di belakang kamu. Nah mungkin si bayi ini ketika digendong mungkin gini ya, atau gimana lah ya. Ya posisinya kelihatan di belakang itu kan. Di belakang. Iya. Itu. Jadi yang dilihat sama suami temannya itu kayak gitu. Mungkin salah satu faktornya itu karena nggak mau tahu juga ya si suami temannya ini. Nah setelah gitu, masa sih? Iya, ada nenek-nenek yang ikut sama temennya ini, sama ibunya ini, ibu bayi ini. Nah, singkat cerita, ya udahlah gitu kan. Akhirnya dia tidurlah si ibunya ini kan. Nah, di tidurnya dia lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, ada yang nangis di depan pintu. Di depan pintu rumahnya. Dan itu tuh jelas banget. Bukan samar gitu bukan samar, jelas kayak orang nangis gitu. Nangis dan kenceng gitu. Ya, itu suara anak kecil apa? Bukan suara anak kecil. Bukan anaknya berarti. Bukan. Ya anaknya kan sama dia kan. Ini depan pintu gitu kan. Nah, sebelum si ibu bayi ini nyamperin, dia WhatsApp sama temennya itu. Katanya di depan rumah, di depan pintu rumahku ada yang nangis nih gitu. Coba tanya dong ke suaminya. Tanya dong apaan, ya takutnya ada hal-hal mistis ya. Nah akhirnya ngebales, si temannya ini ngebales, samperin aja, kalau berani samperin aja keluar gitu. Nggak apa-apa, emang nggak apa-apa nggak apa-apa katanya. So kalau berani itu samperin aja keluar. Akhirnya karena memang basicnya memang bukan penakut banget si ibu ini kan. Akhirnya keluar, dibukalah pintu secara langsung lah gitu kan. Nggak lihat jendela gitu ya. Langsung aja dia nggak ada siapa-siapa. Akhirnya masuk lagi kan ibu ini. Setelah nggak lama masuk, ada yang nangis lagi. Kayak yang dikerjain gitu ya. Ada yang nangis lagi di depan pintunya. WhatsApp lagi. Ada yang nangis lagi. Nah, si temennya ini ngomong di WhatsAppnya, itu kayak mainin kamu katanya. Kalau kamu berani samperin. Soalnya kalau dibiarin yang gitu mah jadi makin menjadi. Ngeganggu juga ngeganggunya makin jadi gitu kan. Akhirnya
agak kesal juga kan si ibu bayi ini kan. Samperin lagi, buka pintu, nggak ada juga, hilang tuh tangisan, tapi kayak ada yang jatuh dari nggak tahu dari mana, kayak benda jatuh aja, suara nggak tahu benda, nggak tahu, pokoknya suara jatuh aja, tapi kayak gede gitu, kenceng, buk gitu kan, kayak badan lah ya, badan yang jatuh buk gitu. Kan kalau kayak buah atau apa, batu juga beda kan beda kan, ini mah kayak bluk gitu kan. Tapi pas dilihat lagi di kiri di kanan gitu kan nggak ada apa-apa. Akhirnya udahlah, masuk aja ke kamar lagi, masuk WhatsApp lagi, nggak ada. Nah, oh iya itu mah memang lagi ngegangguin kamu katanya, ngegangguin kamu. Oh ya udahlah, dengan 2 kali kejadian itu si ibunya makin jadi berani, si ibu bayi ini makin berani dan makin kesal, emosi lah ya, kan. Nah akhirnya pas di kamar tutup aja kan pintu kamar, jadi di kamarnya itu di depannya kan ruang kayak ruang TV lah gitu ya, di depan kamarnya itu kan ada karpet gitu, karpet lah gitu ya, karpet yang agak-agak plastik kayak gitulah ya. Bukan karpet yang nyai gitu lah ya, bukan kain bukan. Nah pas dia belum tidur, pas dia di kamar kan lagi tiduran sama bayinya, kayak ada suara orang jalan di atas karpet. Iya, suaranya suara khas itu suaranya, gitu kan. Ya karena kan karpet kalau yang kayak gitu kalau ada yang jalan sedikit pun kedengeran jelas kan. Gitu. Akhirnya didengar jelas banget karena kan memang di depan kamarnya banget. Di depan kamarnya. Akhirnya WhatsApp lagi nih si ibu ini. Nah, sekarang ada suara kayak orang jalan di karpet katanya. Kata temannya balas lagi, samperin lagi aja katanya. Jadi kasarnya ya siapa yang paling berani aja gitu kan. Jadi sok aja dia ganggu, balik ganggu aja udah gitu. Kayak ditantang gitu ya. Ladenin aja gitu kan. Toh bukan kita yang ganggu kan. Toh dia yang ganggu gitu. Lu jual gua beli gitu. Akhirnya keluarlah si ibu ini, keluar, nggak ada lagi suara ini. Udahlah gitu, udah ini fix ganggu gitu. Nah akhirnya masuk kamar lagi, nggak lama jadi kayak baru terlelap gitu ya, tidurnya baru terlelap, jadi kayak jadi ada masuk ke mimpi. Ini yang paling ngerinya ini sih, yang paling ngerinya ya guys. Jadi kayak masuk ke mimpi, tapi dibilang mimpi itu bukan. Jadi pas dia baru masuk kamar menjamkan mata, kayak ada sosok kuntilanak. Di mana? Di sebelahnya. Dia ngeliat di mimpi. Nah ini tuh. Jadi setelah sadar gitu ya. Iya. Makanya dibilang mimpi juga bukan. Dibilang nyata juga bukan gitu. Tapi yang jelas gitu ya, yang jelas pas dia baru terlelap itu di sebelahnya. Jadi kayak ada, ya kan kalau ya nggak tahu juga sih ya, amit-amit kalau sosok kuntilanak mungkin rambutnya kan. Ini apa gitu kan di dalam ininya tuh. Pas ngeliat ternyata sosok kuntilanak. Dan pas dia ngeliat ke sosok kuntilanaknya, terus sosok kuntilanaknya ini jadi kayak ke atasnya dia, naik ke badannya. Terbang berarti ya? Enggak terbang. Jadi merangkak. Kan asalnya di pinggir. Iya. Di pinggir. Jadi langsung kayak gini nih. Kayak nerekam. Iya. Kayak ke atasnya gini. Nah, basic si ibu ini tuh bukan penakut dan udah kesel sebelumnya. Karena digangguin. Akhirnya dijambak sama si ibu itu. Jadi jambak-jambakan. Itu tuh jambak. Jadi kayak kan sosok kuntilanaknya itu di atas nih ya. Kayak mau gitu dijambak sama si ibunya. Si ibunya saking kesal gitu ya. Diginiin ke pinggir dan itunya juga ngelawan. Itunya ngelawan juga, jadi kayak berantem. Iya. Jatuhnya kayak berantem ya. Jatuhnya kayak berantem cewek, tapi beda alam. Benar. Jadi berantem di situ. Nah, akhirnya itu tuh jam
11 jam setengah 12 ya kejadiannya itu ya. Akhirnya setelah kejadian itu akhirnya kayak tersadar lah gitu. Tersadar pas ngelihat jam udah setengah 2. Berarti lama dong ya. Berarti ibu ini berantem, entah itu mimpi entah bukan ya. Iya. Berarti kejadian itu hampir berapa jam dari hampir 1 jam 2 jam lah. 2 jam. Iya. 2 jaman itu. Ini ibu ini bergelut dengan makhluk ini ya. Tapi memang pelajarannya itu jadi ibunya jadi nggak takut. Pas saya tanya setelah kejadian itu tuh takut nggak sih? Enggak. Malah saya makin berani. Makin berani. Dan ini tuh nggak berhenti di sini ya guys. Masih ada lagi kejadian setelah itu. Ketika ibu ini pergi nih, ya berkunjung lah ya, berkunjung ke temannya ya. Nah, kita berkunjung ke temannya ini, pas datang ke yang ngumpul lah gitu. Nah, ada satu temen yang ngomong nih, lah itu neneknya kenapa pergi? Kenapa pergi katanya? Kenapa nggak ada di sini aja? Nah, si ibu itu tuh langsung connect ke situ. Langsung connect ke situ. Oh ya udah gitu. Nah, akhirnya ibu ini tuh makin penasaran nih. Apa nih gitu maksudnya gitu. Apa maksudnya? Kok sinkron sama yang temennya kan ada terus ini bilang ada nenek. Iya, benar. Maksudnya apa nih gitu. Sosok ini terus ngikutin dia gitu. Nah, beberapa hari kemudian ibu ini didatengin di mimpinya lagi. Tapi sosoknya bukan sosok kuntilanak itu. Beda lagi berarti. Beda lagi. Sama sosok nenek-nenek. Sama sosok nenek-nenek ini gitu. Cuman yang jadi aneh di sini, saya kan nanya, apakah sosok nenek-nenek tersebut adalah Pria ibunya? Kan pria itu ibunya kan? Bukan. Bukan sosok ibunya. Sosok ini tuh tapi nenek-nenek tapi bukan ibunya katanya. Terus wujud yang kelihatan di mimpi sama si ibu itu sosoknya kayak gimana? Nenek-nenek tapi orang lain. Maksudnya nenek-nenek aja. Ya, tapi maksudnya misalkan dari muka atau gimana normal aja ya. Normal. Nah, dan nenek-nenek ini bilang gini ke ibu ini kan. Bilang ini terima katanya. Ini terima. Kebayang. Gitu. Terus si ibu ini apa katanya? Terima apa? Ini sambil kayak mengepalkan benda gitu. Tangannya. Enggak ada benda. Kayak mengepalkan tangan kayak gini. Ini terima gitu. Ini terima gitu. Nah, si ibu ini apa katanya? Terima apa? Enggak, itu apa katanya gitu. Akhirnya setelah bangun dia inisiatif aja ini. Ibu ini inisiatif ke orang pintar yang pertama yang dipanggil akhirnya ke yang pintar ini, apa maksud dari mimpi-mimpinya dan kejadian-kejadian yang ibu ini alami ya. Akhirnya orang pintar ini ya menerabang mungkin ya atau apalah, memberitahu, iya katanya ini tuh kayak ngasih sesuatu, mungkin ilmunya mungkin ya kan, mungkin ilmunya pengen dikasih ke anaknya mungkin kan, jadi ini terima katanya, dan anaknya nggak mau. Ya setelah kayak ditanya pun emang nggak pengen katanya. Ya mungkin pikirannya guys, jadi di zaman sekarang ya, mungkin buat apa gitu kan, benar. buat apa yang kayak gitu gitu kan, malah jadi ngeri kan. Setelah kejadian-kejadian yang dialami dan ibunya alami, malah ngeri juga kan, kalau ternyata misalkan ujungnya tuh jadi kayak gitu gitu kan. Ceritanya.
Oh jadi kayak mungkin kayak mau ngasih ilmunya ya Iya, mungkin iya. kan, kayak mau ngasih ilmunya ke anaknya, cuman Diturunkan anaknya lah ya, iya. nggak mau. Iya. Nah ini ada satu lagi yang lebih mengagetkan lagi ya guys. Besoknya setelah ibu ini ke orang pintar, besoknya tetangga di belakang rumahnya datang ke ibu ini. Katanya saya semalam didatengin di mimpi, didatengin sama ibunya yang perias. Oh, ibunya yang udah Ini mah meninggal. ibunya yang datang. Iya. Dan sosok Brias ini bilang sama tetangganya dalam bahasa Sunda ya guys ya. Bilang gini, "Ieu dikasahakeun atuh. Ieu dikasahakeun atuh." Ini kalau di Indonesia mungkin ini dikesiapain Iya, Ini Buat dikasih siapa? ini gitu ini ya. mau dikasih ke siapa dong gitu. Ini mau dikasih sama siapa dong gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu ya guys. Sampai ke tetangganya, akhirnya tetangganya datang ke rumahnya, dan ya anak ibu ini pun nggak bisa nanggapi apa-apa ya. Jadi nggak tahu gitu kan, nggak tahu, bingung juga mau digimanain gitu. Dan ini ya cerita part satunya lah ya guys ya. Untuk ini, dan panjang dan masih banyak lagi terusannya tentang ibu Prias ini ya, almarhum Prias ini yang baru meninggal, dan masih banyak, dan sampai sekarang pun ini belum beres guys ya. Ini masih berkelanjutan sampai detik ini, konten ini Videonya kita dibikin aja ini masih belum beres gitu, masih belum beres itu dalam artian gimana ujungnya Iya, gitu. iya. Karena belum ada ujungnya gitu. Iya, Belum ada benar. endingnya ya. Ya, ya mungkin lanjutannya mungkin di Next video ya. di video selanjutnya ya guys ya, dari sini. Ya, Tapi gitu. ya kalau memang dilihat-lihat ya, kejadian yang tadi diceritain ngeri ya. Itu Ngeri. ngeri gimana itu? Iya Ya sih. maksudnya si ilmunya itu kan mau dikasih ke siapa gitu. Iya. Intinya kan gitu ya. Ya, saya juga agak ngeri juga sih cerita, tapi semoga nggak ada apa-apa ya guys. Ya, doain Amin, aja. amin. Ini hanya bercerita Iya. kisah aja ya, sama teman-teman juga di rumah yang nonton video ini ya. Nggak ada maksud apa-apa juga buat Betul, yang bersangkutan, buat Iya. ini nggak ada ya. Iya, gitulah intinya ya teman-teman. Nah mungkin nanti cerita ini bakal kita lanjut di video-video berikutnya. Nanti kalian pantengin aja terus ya video-video dari kita, dari Bisik Official. Untuk itu sampai di sini dulu video dari Bisik. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih telah menonton video. Bye-bye.